Pernah nggak sih kepikiran gimana kalimat sederhana kayak jika maka itu bisa jadi pondasi cara kita berdebat dan berpikir? Nah, dalam ilmu mantik atau ilmu logika, struktur ini tuh penting banget. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya kita ini pakai struktur ini setiap hari loh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jika saya belajar, maka saya akan lulus. Atau, jika hujan, maka jalanan basah. Tanpa kita sadari, kita tuh terus-terusan pakai yang namanya proposisi bersyarat ini buat menghubungkan sebab dan akibat. Tapi gimana sih sebenarnya struktur ini bekerja menurut para ahli logika? Oke, mari kita selami lebih dalam lagi gimana para ulama ahli logika Islam memetakan ini semua. Baik, mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan proposisi bersyarat atau al-qadhiyah asy-syartiyah dalam ilmu mantik? Oke, dalam bahasa Arab ini disebut al-qadhiyatus syartiyah. Sederhananya gini, ini adalah sebuah pernyataan yang punya dua bagian yang saling terkait. Entah hubungannya itu terhubung erat, kayak sebab dan akibat, atau justru saling meniadakan, kayak kita dikasih pilihan. Intinya, selalu ada syarat dan ada konsekuensi. Nah, ini dia contoh klasiknya. Lau zara'ta hasatta, jika engkau menanam, maka engkau akan menuai. Jelas banget kan, ada dua bagian di sini. Aktivitas menuai itu bergantung pada syarat menanam yang harus terpenuhi dulu. Inilah inti dari sebuah proposisi bersyarat. Nah, setiap kalimat jika, maka ini ternyata punya dua aktor utama. Dan kalau kita paham peran masing-masing aktor ini, kita bakal ngerti keseluruhan ceritanya. Jadi, setiap proposisi bersyarat itu terdiri dari al-muqaddam. Ini adalah bagian pertama atau syaratnya. Dan yang kedua adalah at-tali, yaitu bagian kedua atau hasilnya, akibat dari syarat tadi. Biar gampang, muqaddam itu bagian jikanya, dan tali itu bagian makanya. Coba kita lihat contoh lain. Yang ini pakai warna biar lebih jelas. Lau zurtani akramtuka. Bagian yang biru, lau zurtani atau jika engkau mengunjungiku, itu adalah al-muqaddam, syaratnya. Sementara bagian yang hijau, akramtuka atau maka aku akan memuliakanmu, itu adalah at-tali, konsekuensinya. Gampang kan bedanya? Nah, dari sini logikanya itu bercabang jadi dua. Seperti yang bisa kita lihat di peta ini ya, ada proposisi yang sifatnya itu menyambung atau muttasilah, dan ada yang justru memisahkan atau munfasilah. Keduanya punya cara kerja yang beda banget, dan ini nih bagian yang seru. Yuk kita telusuri satu persatu. Kita mulai dari cabang yang pertama, asy-syartiyah al-muttasilah. Ini adalah dunia proposisi yang ngomongin soal koneksi, sebab akibat, dan hubungan-hubungan yang nggak bisa dipisahkan. Definisinya adalah al-qadhiyah asy-syartiyah al-muttasilah. Maksudnya apa? Artinya proposisi ini menegaskan adanya hubungan yang saling mengikat antara muqaddam dan tali. Jadi kalau bagian pertamanya terjadi, secara logis bagian keduanya juga pasti terjadi. Keduanya itu nyambung. Nah, yang menarik nih, hubungan sebab akibat di sini bisa kita lihat dari 4 sudut pandang. Pertama, yang paling umum, dari sebab ke akibat. Jika matahari terbit, maka siang pun tiba. Logis ya. Kedua, dibalik. Dari akibat kita bisa simpulkan sebabnya. Jika siang telah tiba, berarti matahari pasti sudah terbit. Ketiga, ada dua akibat yang datang dari satu sebab yang sama. Contohnya, jika siang tiba, maka dunia menjadi terang. Nah, siang dan terang kan dua-duanya efek dari terbitnya matahari. Dan yang keempat adalah hubungan yang saling mendefinisikan. Kayak, jika Khalid adalah suami Aisyah, ya maka otomatis Aisyah adalah istrinya. Oke, setelah kita paham yang terhubung, sekarang kita pindah ke lawannya. Proposisi yang justru menegaskan adanya pemisahan atau pilihan alternatif. Nah, ini dia al-qadhiyah asy-syartiyah al-munfasilah. Beda banget sama yang tadi. Kalau yang tadi menyambungkan, tipe yang ini justru menegaskan adanya pertentangan. Logikanya bukan lagi jika maka, tapi lebih ke ini atau itu, sebuah pilihan. Jenis ini punya 3 variasi yang menarik. Coba kita lihat tabelnya. Pertama, yang paling ketat, namanya hakiki. Contohnya, sebuah angka itu genap atau ganjil. Nah, keduanya nggak mungkin benar barengan dan juga nggak mungkin salah barengan. Harus pilih salah satu. Kedua, ada mani'atul jam'i. Contohnya, benda ini hitam atau putih. Di sini, keduanya nggak bisa benar barengan, tapi bisa salah barengan. Kenapa? Ya karena bisa aja benda itu warnanya abu-abu kan. Ketiga, ada mani'atul khulu. Contoh, Ahmad berada di laut atau tidak tenggelam. Nah, ini keduanya bisa benar barengan kan? Dia bisa aja ada di laut dan tidak tenggelam. Tapi nggak mungkin keduanya salah bersamaan. Jadi, setelah kita bedah semua struktur ini, apa artinya buat kita semua? Yuk, kita tarik lagi semua ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya apa? Paham struktur jika maka. Dan pilihan atau ini bukan sekedar teori loh. Ini tuh kayak toolkit buat otak kita.
Dengan ini, kita bisa membangun argumen yang kokoh. Dan di saat yang sama, kita bisa melihat celah atau kelemahan dalam argumen orang lain dengan lebih tajam. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Mulai dari berita yang kita baca, perdebatan di media sosial, sampai obrolan ringan di meja makan. Di mana lagi kita bisa menemukan struktur logika ini bekerja? Memahaminya adalah langkah pertama untuk jadi pemikir yang lebih jernih dan kritis. Terima kasih sudah menyimak.